Hola, hari ini kita kedatangan Honda Scoopy yang karbu ya. Ini keluhannya itu waktu dipakai jalan, waktu menurunkan gas itu dia sering mati ya. Jadi mau belok kan dia nurun gas dulu sebelum belok. Dia kemudian mati tapi di starter dia hidup lagi ya. Untuk yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Kita start ke lab dulu. Kebetulan itu terlalu kencang, kita start, kemudian kita coba open filter ya, kita coba hidupkan dulu ya. Nah, seperti itu ya, dia dihidupkan bisa tapi harus gasnya dipelintir sedikit ya. Tapi untuk posisi putaran setengah ke atas dia masih bisa teriak ya. Artinya untuk main jetnya itu sebenarnya nggak masalah ya. Kita fokus ke pilot jetnya aja dulu. Bisa kemungkinan lubangnya terlalu kecil atau terlalu besar. Kita fokus ke pilot jet ya. Untuk menentukan terlalu kecil atau terlalu besar kita bisa lihat posisi businya dulu ya. Posisi hasil dari pembakaran di ruang bakar itu bisa dilihat dari hasil busi. Jika businya hitam kering bisa dilap kemudian bersih lagi, biasanya dia bensinnya terlalu boros. Tapi jika putih dia terlalu irit ya, kekurangan bensin, kebanyakan udaranya. Kita coba cek dulu pilotnya itu lubangnya terlalu besar atau terlalu kecil ya. Kalau terlalu besar kan bensinnya banyak ya, biasanya hidupnya gampang tapi dia awalnya agak berbet ya. Tapi kalau lama kelamaan bisa RPM nya turun sendiri kemudian mati. Oke, kita buka dulu businya. Oke, kita buka dulu businya, hasilnya seperti apa ya. Kita sebelumnya udah start klep ya. Klepnya itu dia terlalu kencang ya, yang X nya. Untuk klep terlalu kencang juga bisa menyebabkan saat turun gas mati ya, karena dia posisi durasi overlapnya terlalu panjang ya, jadi malah kompresinya loss saat turun gas. Untuk mengakali itu bisa setelan klepnya disesuaikan dengan standar atau ya X nya lebih longgar dari standar juga bisa. Kalau teman-teman punya masalah turun gas dia mati ya, kosong seperti tenaganya nggak ada. Kita cek dulu businya. Nah, aduh, busnya hitam banget ya. Kemungkinan pilot jetnya itu terlalu longgar ya. Nanti kita coba akalin dulu, fokus ke pilotnya dulu ya. Kalau untuk main jetnya nanti kita tes lagi waktu putaran ke setengah ke atasnya. Ini bisa dilap ya, hitamnya itu bisa dilap pakai tangan aja udah bersih ya. Bensinnya bentuknya bukan kabut ya, biasanya lebih padat ya, seperti titik-titik air, jadi susah kebakar. Waktu susah kebakar itu saat turun gas itu bukannya terbakar, malahan pembakaran itu nggak sempurna ya. Jadi bensin yang dikeluarkan karburator itu banyak tapi tidak terbakar ya, jadi lebih cenderung RPM nya turun dan bisa mati ya. Oke, kita bongkar karburatornya dulu, kita fokus ke pilot jet dulu. Kita lepaskan akinya. Dan kita buka
bagasinya ya, pakai kunci T nomor 10. Ini ada 4, ini kebetulan ini tinggal 3, satunya patah mungkin nggak ada. Ada bentik sama kabel-kabelnya ya, ini ada lubangnya, kita lewatkan ke lubangnya, kita masukkan keluar lubangnya, keluar, kita angkat. Ini ada skrupnya juga ya, skrup di kanan dan kiri bodi, pengikat bodinya kita lepas pakai obeng plus. Coba kita lepaskan dulu vakumnya ya, pakai obeng plus. Hati-hati kita angkat, jangan sampai sobek. Ini ya vakumnya, lihat di sini basah ya, piston vakumnya, bisa bensin. Yang kita lepaskan tali gasnya, kendorkan pakai kunci 12. Dan ini ada sambungan udaranya ya, ada tambahan yang masuk ke filter, yang masuk dari filter. Dan ini ada vakum, kita lepas, vakum bensin dan vakum ice. Kita cek apakah ada sobek ya, sepertinya masih aman. Untuk vakum dan selang bensin ya, tarik aja.
bagian cok otomatisnya kita lepas pakai obeng plus. Kita angkat, hati-hati goyang-goyang aja. Covernya ya dilepas, dilepas. Kita amankan. Taruh sini aja bawah, apa-apa. Kemudian mur manifoldnya ya, ini pakai kunci T10 murnya. Kemudian yang belakang filter ada 10, kita buka panci T10 biar bisa terangkat manifoldnya. Kemudian cover ini ya, cover filter CVT kita buka pakai kunci T8. Lepaskan ya. Kita terbuka, kita buka buat yang filternya ya. Baut rumah filternya kita buka. Dan kita buka, kita fokus ke karburatornya lagi. Baru udah terlepas, kemudian kita angkat, yang filternya ikut keangkat ya karena sudah terlepas. Hati-hati cuknya jangan sampai lepas ya pernya ya. Kita amankan dulu, jangan sampai nyangkut. Pas ya. Jangan lupa untuk intake manifold kita tutup biar gak ada benda asing yang masuk. Oke, kita bongkar karburatornya. Ini kotor juga ya. Oh, udah lama sepertinya. Dan kita buka, ini ada baut 3 ya. Coba kita buka pakai obeng biasa dulu, bisa nggak? Obeng sini. Buka ya. Bisa tuh.
2 banget ya. Oke, kita lepas dulu, sekalian kita bersihkan ya. Kita terbuka. Ini ada pen tahanan, pen pelampung. Lepas lepas ya, lepas. Kita lepas pelampungnya. Jarum pelampungnya juga. Ini kok seret. Kita lepas asnya ya. Kita coba ke fokus ke pilot jetnya ya. Kita lepaskan. Ini main jetnya ya, dan yang ini pilot jet yang kecil. Ini pilot jetnya yang kecil. Kita semprot dulu ya, lupa enggak. Kelihatan enggak? Sepertinya emang terlalu gede ya, dan nanti ganjel pakai kabel serabut. Kita lepas. Coba semprot. Artinya masih normal ya. Oke, ini yang ini kita tambahin serabut, sekalian kita bersihkan. Kita cek juga koinnya ya, rapat atau enggak. Sepertinya ini masih rapat. Kita lepas juga setelan campuran BBM ya, kira-kira berapa putaran ini. Kita kencangkan dulu setengah doang, tapi masih bisa hidup ya. Setengah putaran tadi, kita coba nanti kasih 3 putaran ya. Kita cek apakah fluid setelannya udah aus. Kalau aus juga dia nggak bisa ya kalau
diputar-putar dia nggak mau mati atau nggak mau turun RPM nya. Ini juga tadi awalnya waktu diputar-putar campuran BBM nya tapi nggak pengaruh ya, jadi putarannya itu tetap bisa turun tapi nggak konstan ya, turunnya dikit aja. Kita bersihkan lubang ininya ya. Dan kemudian kita semprot, pastikan ini lancar, hati-hati ada pernya di dalam, dia tembusnya ke sini ya, yang titik-titik kecil, dia fungsinya sebagai suplai BBM saat gas ditutup ya. Jadi waktu positor tertutup, bensinnya lewat sini ya, jalan sini, dia masuk lubang. Ini kan jalur jok, ini juga ini jalur jok, ini jalur yang tersuplai ini ya. Jalurnya ada dua, tambahan yang di atas juga ada buat suplai udara. Kemudian bensin yang di sini, yang di tampungan keangkat, naik tercampur. Nah, penyetelan jumlah BBM dan campuran udaranya disetel di skrup ini ya. Kalau dia ditutup berarti campuran BBM dan udaranya kecil ya, sedikit ya. Kalau dibuka dia lebih kaya ya campuran BBM dan udaranya. Jadi satu setelan baut campuran BBM dan udaranya. Beda dengan yang model skep ya, dia hanya mengatur debit udara saja ya. Nanti campurannya setelah skrup kalau yang tipe skep seperti punya Supra. Ini vakum, tipe vakum ya. Saat dikencengin dia berarti campuran BBM dan udaranya dia miskin ya. Sedangkan kalau yang tipe skep saat dikencengin udaranya semakin sedikit tapi BBM nya masih tetap tersuplai ya, jadi lebih boros. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang ini semakin dibuka dia campuran BBM dan udaranya semakin boros ya. Oke, kita pasang, kita kasih 3 putaran dulu. Kita putar full, setengah, 1, setengah, 2, nah 3 udah cukup, segini aja. Pasang ya. Oke, kita kasih serabut satu aja dulu buat ngetes. Kita masukkan ke yang kecilnya ya. Kita bengkokin dulu biar gampang. Nah, masukin. Nah, masukin ya, biar bisa keluar lewat ujungnya. Kita lewat ujung dan kita tarik. Kita keluar di ujung. Dan kita masukin lagi ke atas ya. Kalau susah kita potong. Kita potong ya. Dan kita masukkan ke ujung, dari ujung ke pangkalnya ya.
Jadi dokternya 100. Tarik ya. Kemudian yang ini kita tekuk ya. Begini aja kita ketuk. Kita coba satu helai dulu, masukkan, kita masukkan. Ini kalau masih poros kita tambahin ya, jadi 2 helai. Kita pasang, kita kencangkan ya. Nah, cukup. Dan kita pasang jarumnya ya. Kita rangkai ke pelampung. Kita masukkan ke needle seatnya, kemudian asnya ya. Kita masukkan. Dari yang satunya. Dorong ya. Kita cek gerakannya masih normal ya, masih nutup setengah. Ini datar ya. Oke, pasang dan pasang penampung bensinnya ya, mangkoknya kita kencangkan. Bas mana berapa lagi bang? Kita kencangkan ya. Oke, biar kita pasang ya. Kemudian kita cek fungsi keran bensinnya ya, normal atau tidak. Ini vakumnya nanti kita sedot, bensinnya harus keluar. Oke, kita sedot ya. Ribu udah keluar. Bocor berarti kuwene ya, Mas. Nggih. Apa? Jalur tambal. Tapi tubeless bisa, Mas. Tambal tubeless ngarep biasanya sing model kuwi. Ora anu. Heeh, tapi modelnya kene cairan ono nek. Sing cairan. Tipis napa sih ya soalnya. Soalnya yang tubeless ya kandel tapi mung kena paku apa kuwi. Ini nggih. Ini kita sedot ya, kemudian kita tahan, tutup, dia bensinnya harus mengalir ya. Biar dia mengalir enggak ya, coba biar kelihatan di kamera. Mengalir ya. Oke,
ininya disedot, ininya keluar. Oke, berarti fungsi kran otomatis masih normal ya. Oke, kita pasang karbonnya, kita pasang vakumnya ya. Kita lap dulu bekas bensinnya tadi, cipratan bensin, kemudian kita tekuk seperti ini ya, biar gampang. Kemudian kita masukkan, ini ada semacam jendilanya, kita tahan pakai jari ya. Ini lubangnya kita tahan pakai jari ya, ini, dan ini dipas-paskan dengan cekukannya ya. Dan kita pasang pel, kemudian pasang tutupnya. Ini posisi yang ini dapat ini ya, dan kita tutup, kita pas, dan kita lepaskan ya telunjuknya tadi buat menahan. Kemudian kita baut, kita baut ya. Oke, cukup. Dan kita pasang ya. Jangan lupa ini ada cuk. Cuknya kita pasang dulu. Goyang-goyang sampai pas. Kita pas, kemudian kita baut ya. Ini pakai skrup. Kita kencangkan pakai obeng plus. Cukup. Kemudian kita pasang ya. Ini lapnya kita ambil, kita masukkan ke lubang saluran filter. Kita masukkan ke baut tanamnya ya, intake manifold. Bisa naikkan ke atas biar gampang. Kita masuk. Jangan lupa selang bensinnya kita masukkan, kita colok saja. Ini masih luas ya ruangnya, jadi agak gampang ya. Ikan klip penguncinya ya, masuk, kemudian tali gas. Ini selang hawa diarahkan ke bawah ya, selang hawa karburator. Dan kita masukkan selang tali gas, kita kendorkan murnya, tarik, masukkan, dan kita kencangkan ya sambil disetel, sesuaikan dengan gerak bebas putaran gas.
Kita cek putaran gasnya, naik lagi. Terus gini ya. Ya udah cukup, dan tinggal kencangkan aja. Pakai kunci 12 ya, kunci pas 12. Cek beraktivitas dari gas. Kemudian kita pasang murnya ya, mur manifold. Pasang mur manifoldnya ya. Kalau udah masuk setengah, kita bisa kencangkan pakai kunci T langsung. Jangan pakai kunci T10. Masuk aja ya, yang penting kencang, jangan sampai kendor. Dan selang udara tambahan yang dari filter kita masukkan. Ini ada penguncinya, kita tekan aja dulu. Nih, kita buka, kita lorong, udah. Selang bensinnya terpasang, tinggal selang vakum ya, sama selang ais. Selang aisnya kita masukkan sini. Udah. Kemudian ini biar hidupnya gampang, kita sedot dulu. Kalau nggak mau disedot, kita bisa pakai tekanan udara seperti ini ya. Kita semprot pinggirnya ini ya, nanti dia bensinnya akan nyesek sendiri ya. Nah. Sepertinya keran vakumnya bocor ya, sedot dia bensinnya ikut keluar. Kita coba nanti ganti keran vakumnya. Oke, coba kita hidupkan. Ya. Kita turunkan gasnya biar sesuai.
tempatin dia mati ya. Jadi waktu saya disedot juga ada keluar bensin sedikit. Oke. Untuk selang vakumnya saat kita sedot harusnya kan udara aja yang ketahan ya, ada vakum udara. Ini ternyata bensinnya juga ikut keluar, kemungkinan dari membrannya juga sudah bocor ya, membran otomatis. Jadi saat mesin hidup suplai BBM nggak cuma dari pilot jet tapi juga dari membran keran otomatis yang bocor ya. Jadi campuran BBM-nya menjadi kaya atau boros saat turun gas. Karena campuran BBM-nya kaya, dia cenderung mati ya. Kita coba cek lagi, kita sedot apakah keluar bensin lagi ya. Oh iya, bocor dia. Dia nggak mau nutup. Kita ketuk-ketuk. Coba sedot lagi. Sepertinya dia boros terus. Dia keluar terus. Dia keluar terus ya. Selang bensinnya ini keluar terus walaupun nggak disedot. Oke, kita ada trouble baru, trouble lagi di nggak cuma di pilot jetnya ya, tapi di keran otomatisnya. Kita coba ganti dulu keran otomatisnya. Ini sebenarnya bisa nyala tapi karena campuran BBM nya terlalu kaya jadi businya sempat hitam ya. Oke, kita bongkar dulu deh. Oke, kita mau bongkar tangkinya. Kita ambil dulu bensinnya. Ya nggak luber-luber saat aman. Kita lepas triggernya ya. Nah, iya. Orang orang di mana? Nggak mau pandai. Wah, ada susah kau nggak tahu buat. Keluar mana? Rapinya. Ah, ini.
Nggak bilang ini gue. Ada copet kilometer. Cuma terbaru minyak ini. Colok dan tarik. Saya. Dorong. Cái gì mát chân như vậy. Nah, Mát chân apa? Nah, nó phải. Bắt bia rồi. angkat. Saya ini lepasin aja. Patok lampu belakang ya. Ini ada kulkas juga. Kalau mau nó chắc biết em cũng chơi rồi. Iya. Nah, ganti yang belakangnya ini. Yang ininya kita ganti. Ini bocor. Oke, sebelum kita lepas kita kasih tanda dulu. Tanda arahnya ini ya, nanti dipasang sesuai. Nah, di sini kita kasih tanda, nanti menghadapnya ke sini. Kita lepas dulu selang-selangnya. Mas, kita cek selangnya bocor atau enggak. Normal sepertinya. Selang bensinnya ya. Kemudian kita lepas ya. Udah lepas. Kemudian ini pakai kunci dua-dua ya lepasnya. Nah, kita putar ke kiri. Dan kita ini ada saringannya, kita bisa ganti juga. Kita ganti keran otomatis yang baru ya. Kita coba lepas selangnya ini. Kita coba lepas filternya ini ya. Udah ya, kita tarik, kita bersihkan dulu, kita pasang yang baru ya. Ini saya pakai merek Power MGX. Kita pasang dulu filternya. Dan kita pasang sealnya, kemudian baru kita pasang keran otomatisnya. Ini yang baru ya. Ini menghadapnya ke sini ya. Ini mur sama
fuel jugnya udah nempel, tinggal kita putar aja. Kita sesuaikan ya, kita pas-pasin pakai jari ya, kerasa. Masuk. Ya. Pasin ya murnya. Udah masuk, kita hadapkan ke titik tadi ya. Ini fungsinya biar pas sama dudukan tangkinya ya, biar gak nabrak. Biasanya kalau nggak dikasih titik itu suka geser ya, dan tidak nggak pas. Oke, udah kasih geser, kemudian kita kencangkan. Oke, kunci pas nomor 22. Kencangkan ya, sampai set aja. Karena dia modelnya seal. Takkan. Sudah cukup. Kita pasang selangnya ya. Ini yang kecil selang hawa, yang gede selang bensin. Yang bawah yang gede ya ini. Masukkan, kita kunci, masukkan penguncinya. Nah, cukup. Dan selang hawanya. Ini ke tas. Coba kita masukkan aja dulu ya. Nanti kalau bocor kita potong ya. Cukup. Kita kunci. Kita renggangkan dulu. Kita masukkan. Oke. Masuk. Cukup. Kemudian kita tes ya, isi bensin dulu sambil kita sedot. Oke, kita isi dulu ya. Yang bensin tadi kita sedot. Kalau ngetes kita masukkan setengah aja dulu. Bocor atau tidak. Nah, cukup. Kita masukin belakangan. Kita tutup. Gas ya. Keluar nggak? Kita yang ini kita sedot. Keluar ya, saat lepas kita harus nutup. Ini kita sedot lagi, nanti kita keluar.
lepas, harus mati. Udah normal ya. Kemudian yang sisi ininya juga kita tes ada bocor atau tidak. Sepertinya aman ya. Udah tinggal kita pasang ya. Oke, tinggal kita pasang dulu ya. Kita tes, kita hidupkan. Ini lubangnya kita masukkan ini. Ya, cukup ini aja. Kita sambungkan. Tuang bensin ke karburator. Bensin ke karburator ya. Masuk. Ini selang hawa. Ini kita sedot dulu biar turun karburator bensinnya. Masuk ya. Nah, kita pasang. Ini selangnya ke tas ya, kita potong aja dulu ujungnya aja. Ini meskipun dia nempel, dia ada bocoran bensin ya, nggak masuk ke karburator. Kita potong aja ini ujungnya. Udah. Selagi masih bisa nyambung, kita sunat aja. Ya agak panjang ya, soalnya kalau udah pendek banget mending kita ganti tulangnya yang baru. Nah, coba tes karburator juga. Semprot dulu. Kering saja. Sudah, kita sedot lagi ya di sela-sela selangnya bocor atau tidak. Udah nggak bocor, coba kita hidupkan ya. Ini akinya nggak saya pasang, coba kita kickstarter aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar apa? Kan ya.
coba kita hidupkan dulu. Ternyata kita cek businya putih atau hitam. Ini businya malah jadi putih ya. Setelah fuel joknya kita ganti, ini di ujungnya dia putih, tapi di insulator yang tengah dia masih hitam ya. Kita coba yang serabutnya tadi kita lepaskan saja, karena tadi kemungkinan fuel joknya bocor tadi ya, yang suplai BBM lebih bocor dari selang hisapnya, sudah kita perbaiki. Kemudian karena pilot jetnya tadi seselin, jadi dia suplai yang dari fuel jok yang bocor tadi udah nggak ada, tapi dari pilot jetnya dia malah kecilan ya. Kita bongkar aja pilot jetnya yang serabutnya. Oke, kita lepaskan ya pilot jetnya. Tembaganya kita lepaskan, malah bukti ya, setelah jok otomatisnya dibenerin dia malah kurang BBM. Kita lepas, kita cek. Apa enggak? Kita semprot aja dulu. Nah, ada lubangnya ya, kita pasang aja pakai tanpa ganjelan karena coknya udah dibenerin. Karena cok fuel cok otomatis ya, keran otomatis, fuel cok keran otomatis, pasang ya. Nah, cukup.
Oke, ini karburatornya sudah dipasang lagi, kemudian full shocknya sudah diganti. Jadi bocor ya ternyata. Waktu pengecekan pertama normal, tapi saat pemasangan ternyata selang hijabnya waktu disedot juga keluar bensin ya. Jadi dia kadang bocor ya, selain kehisap udara juga bensinnya masuk jadi boros. Kemudian ganjelan kabel tembaga yang di pilojet kita lepas ya, jadi tanpa ganjelan, normal lubang biasa pilojetnya. Kemudian kita pasang karbu, sudah dipasang, kemudian kita coba hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Si kontak-kontak dulu. Stasioner ya. Kita setting lagi dari RPM yang tertinggi ya. Kita berikan sedikit. Sampai 1600, kita 1500 sampai 1600. Kita turunkan lagi, masih bisa hidup. Kita coba cek, kita lepas, hati-hati. Masih bisa turun ya. Kita coba cek segini. Coba kita tes akselerasi. Nggak mati ya, kita matikan. Kita hidupkan lagi. Kita starter aja dulu karena akhirnya belum dipasang. Kita langsung hidup ya. Oke, kita nanti cek businya setelah kita setting tadi ya. Oke, ini hasilnya ya, hasil dari tool pelepasan serabut tadi. Ini sudah bersih ya pembakarannya. Sudah hitamnya udah nggak ada, yang samping-sampingnya ini cenderung putihan. Ini posisi tanpa filter ya, nanti kita setting lagi posisi pakai filter karena agak berbeda. Ini kan anginnya plong ya kalau nggak ada filter, nanti ya kalau filter kan agak terhambat saringan ya. Nanti kita setting lagi. Oke, kita pasang saja, kita pasang filternya, kita pasang akinya, kemudian kita coba setting lagi sampai ketemu setting yang pas. Nah, ini settingannya udah agak mendingan ya. Waktu turun gas atau diselerasi dia nggak mati ya, terus mau stasioner ya. Oke, kita pasang lagi perangkat-perangkatnya. Untuk filter kita semprot aja ya.
Nah, cukup pasang. Oke, filter udah kita pasang ya. Filternya udah kita pasang. Cok fuel cok atau keran otomatis sudah kita ganti yang baru. Kemudian serabut kabelnya udah kita lepas yang di pilot jet. Busi udah kita pasang, tinggal kita hidupkan ya. Nanti kita setting lagi setelah pasang filter ya. Kita coba hidupkan, kunci kontak on. Ya, dia langsung hidup ya, normal. Untuk RPM dia 1500 sampai 1600 ya, standar Honda untuk karbu maupun injeksi ya. Coba kita akselerasi, kita lepas, kita mati. Dia udah nggak mati ya, tidak seperti yang awal saat di start harus digas sedikit dan hidupnya susah. Kita coba starter, coba kita kickstarter ya. Starter juga dihidupkan langsung enak ya. Oke, kita coba setting waktu filternya terpasang. Nah, perlu obeng min sama obeng plusnya. Oke, coba kita hidupkan. Yang RPM nya kita naikkan ya. RPM kita naikkan pakai obeng ini ya, putar ke kanan. Coba kita sampai 3000 dulu. Putar kencangan atau kamu turun, normalnya harus turun ya. Kita putar ke kanan, dan RPM nya semakin rendah ya. Kemudian kita buka lagi, cari putar ke kiri ya, buka sampai RPM nya ketemu yang paling tinggi. Masih dapat ya. Ya, kita turunkan speednya, kita putar ke kiri sampai kecepatan RPM 1500 sampai 1600. Kurangi lagi, masih bisa turun lagi, bisa turun lagi. Nah, ini cukup. Kita lihat RPM nya, dia di angka 1500 sampai 1600an. Mesinnya nggak mati ya. Kita coba hidupkan, si kontak on, starter, dia langsung hidup ya. Kita coba akselerasi, kemudian tutup gasnya ya, mati atau tidak. Gas, dia udah nggak mati ya. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita cek businya ya, posisi filter sudah terpasang, warnanya merah bata atau masih putih. Untuk trouble-nya udah selesai ya. Kita start lagi dulu. Untuk trouble-nya kita masuk ke kesimpulan aja. Ini awalnya waktu dipakai jalan buat belok dia mati sendiri ya. Waktu belok kan dia harus nurunin gas, dia mati. Waktu stasioner juga mau dipanasin pagi hari juga susah ya. Analisa pertama itu karena businya terlalu hitam,
dia suplai pilot jetnya itu terlalu banyak ya. Waktu kita coba ganjel biar suplainya sedikit, kita waktu awal bongkar keran otomatisnya itu masih normal ya, tapi setelah kita pasang lagi, waktu kita cek lagi, cek kedua kali, ternyata waktu selang hisapnya kita sedot, ternyata ada sedikit bensin yang masuk ke selang hisap ya. Setelah bensin yang masuk ini bisa menyebabkan campuran BBM-nya itu terlalu boros ya. Jadi selain suplai dari pilot jet yang normal, dia juga tersuplai dari selang keran bensin yang bocor tadi ya. Jadi campurannya itu cenderung lebih kaya ya, atau terlalu boros. Jadi waktu RPM rendah dia cenderung mati ya, karena BBM-nya itu terlalu banyak. Suplainya ada dua, dari suplai pilot jet dan suplai dari kebocoran keran otomatis ya. Kita tadi coba pakai itu ya, serabut kabel ya, tapi masih sudah bisa hidup, tapi cuma agak nggak enak ya stasioner ya, karena kerannya belum diganti. Kemudian kita kerannya ganti, kemudian ya seperti ini udah biasa normal. Tinggal kita cek businya aja ya. Nah, kita cek busi, warna businya aja. Kita ngetesnya sini ya, kita kontak on, kita pencet remnya tanpa digas ya, harus bisa hidup tanpa digas. Nah, itu kan tanpa digas. Udah 1500 sampai 1600 ya. Coba kita tes jalan ya. Kita kunci kontak on, kita start. Oke, jalannya normal. Kita coba jalan pelan ya, dia mati atau enggak, sama waktu masuk tikungan. Kita turun gas. Oke, jalan dari diam ke normal. Kita tutup gas, dia nggak mati ya. Kita rem bebas. Nggak mati, aman. Kita lewat jalanan bergelombang, mati atau tidak. Akselerasi, habis akselerasi tutup gas. Oke, langsung tutup, mati nggak? Aman ya, nggak mati. Kita putar balik. Responsif. Kita coba masuk jalan kecil. Kita coba jalan pelan ya, masuk gang-gang kecil. Gas tanpa gas ya.
Ini sudah kita pakai jalan ya. Ini yang putaran bawahnya sudah mulai merah bata. Untuk yang atas ini putih nggak apa-apa ya, irit ya. Ini nanti yang insulatornya ini nanti berubah jadi merah bata juga sepertinya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.